Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan coba mengajak kita untuk memahami tata gereja reformasi, secara khusus pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-10. Dimulai dari pasal yang ke-6 ini sendiri, yaitu tentang pemanggilan atau panggilan pendeta dari gereja lain. Ini pasal yang ke-6. Panggilan pendeta dari gereja lain. Nah, perlu dipahami di pasal yang ke-6 ini, pendeta dari gereja lain yang dimaksudkan ialah pendeta dari gereja yang seasas dengan gereja-gereja reformasi, secara khusus GGRI. Artinya ini bisa dari luar negeri, di mana juga asasnya reformasi, atau kalau di Indonesia kita kenal ada GGRI di Sumba dan GGRI di Papua. Artinya apabila ada pendeta dari gereja seperti itu, ada aturan pemanggilannya. Atau bisa juga seandainya di GGRI Kalimantan Barat memiliki pendeta atau suatu jemaat memiliki 2 pendeta, maka apabila mau atau ada satu jemaat lain yang ingin memanggilnya menjadi pendeta di suatu jemaat yang baru, maka ada aturan yaitu di pasal yang ke-6 ini, yaitu panggilan pendeta dari gereja lain. Nah, dalam pemanggilan ini ada hal yang harus dikerjakan, bahwasanya ini yaitu ada nasihat yang harus diberikan dari konsulen yang diangkat klasis. Artinya ada semacam satu badan yang dibentuk oleh klasis yang harus terlebih dahulu memberi atau mencari tahu tentang pendeta ini, terus kemudian dia coba memberikan nasihat terhadap pendeta ini, bagaimana dia dalam situasinya yang akan melayani suatu jemaat yang baru. Jadi harus ada suatu tim yang dibentuk oleh klasis untuk berusaha juga meminta atau melihat seberapa mampu seorang ini yang akan dipanggil untuk melayani di tempat yang baru nanti, gitu. Nah, artinya kalau di sini dikatakan di gereja-gereja tanpa pendeta, panggilan akan dikerjakan dengan nasihat konsulen yang diangkat klasis. Setiap panggilan untuk pelayan firman harus disetujui klasis. Artinya harus ada persetujuan juga dari klasis. Nah, apabila sudah ada persetujuan dari klasis dan jemaat, maka harus ada pengumuman di dalam gereja paling kurang 2 minggu sebelum adanya persetujuan atau pengesahan, dan akan ada peneguhan. Namun dalam hal ini peneguhannya tidak lagi dengan menumpangkan tangan, karena dia pada dasarnya sudah pernah mendapatkan itu. Artinya dia tidak juga lagi mengikuti ujian seperti dalam pasal yang ke-5, ada ujian-ujian yang harus dia lakukan oleh seorang calon pendeta. Karena jadi tidak ada semacam itu. Jadi hanya sekedar peneguhan saja. Dikatakan di sini kecuali ujian dan penumpangan tangan tidak dibutuhkan untuk seorang yang telah melayani gereja sebagai pendeta. Artinya cukup ada peneguhan saja. Jadi itu kurang lebih isi dari pasal yang ke-6. Bahwasanya memang seorang pendeta yang dari gereja lain kalau memang mau dijadikan pendeta di suatu jemaat baru boleh, dengan cara ada beberapa hal yang harus dikerjakan oleh badan khusus yang dibentuk di dalam klasis untuk menilai orang ini layak atau tidak, begitu. Kemudian di pasal yang ke-7 ada surat perhentian pada panggilan. Nah, dalam hal ini waktu seorang pendeta dipanggil suatu gereja, ia tidak boleh diterima tanpa adanya surat yang sah bahwasanya dia sudah tidak lagi
atau surat yang sah dari mana dia berhenti pada saat ia akan dipanggil lagi. Artinya tadi dikatakan di pasal 6 ada seorang yang mau untuk menjadi pendeta di gereja lain, maka dia harus punya surat perhentian yang sah dari tempat di mana awalnya dia melayani. Begitu. Dan itu memang harus ada. Kalau dia mau menjadi pendeta baru, di pasal yang ke-7 ini diminta surat perhentian pada panggilan. Artinya setelah dia punya surat itu, maka dia boleh dipanggil kembali. Itu pasal yang ke-7 dari Tata Gereja Reformasi. Nah, di dalam pasal yang ke-8 ini pemasukan orang tanpa pendidikan teologi. Pemasukan orang tanpa pendidikan teologi, yaitu pasal yang ke-8. Maksudnya di sini ialah berkaitan dengan seorang yang tanpa sama sekali memiliki pendidikan teologi, apakah ia berhak atau boleh diangkat menjadi seorang pendeta. Artinya orang-orang ini boleh tidak. Nah, di dalam beberapa jemaat di mana pos-pos PI yang baru terbentuk, biasanya ada orang-orang yang dianggap tua-tua yang ada di gereja atau jemaat tersebut. Mereka dipercayakan untuk melayani. Nah, biasanya dia sudah melayani begitu lama, kemudian ya jemaat itu merasa kalau dia layak untuk menjadi seorang pendeta, tetapi dia bukan berlatar belakang teologi. Bolehkah ia menjadi pendeta? Nah, pada dasarnya seandainya memang dia memiliki kecakapan, kemampuan dalam berkhotbah, kemampuan dalam memahami firman Tuhan yang baik, maka orang ini sebenarnya diperbolehkan untuk diangkat menjadi pendeta. Akan tetapi yang paling penting dia memang memiliki karunia istimewa, yaitu kesalehan. Artinya dia taat beribadah, kerendahan hati, dan pertarakan. Artinya dalam kehidupannya dia tidak punya, bisa dikatakan, cacat celah yang banyak dalam kehidupannya. Artinya dia memang orang-orang yang menghususkan dirinya juga untuk melayani Tuhan. Gitu. Artinya orang-orang ini akan diuji juga. Walaupun memang dia tidak punya dasar atau pendidikan teologi, dia bisa diangkat menjadi pendeta, tetapi tetap akan ada ujian. Ujian di mana dengan izin sinode juga. Artinya ada sinode provinsi. Jadi orang ini diajukan, kemudian dilihat, diuji dalam klasis di mana ia berkhotbah. Dia berkhotbah akan menjadi satu hal pengujiannya. Nah, sesudah itu dia akan dinilai apakah layak atau tidak layak, bisa atau tidak bisa, kemudian ditabiskan menjadi seorang pendeta gitu. Kalau sudah dianggap lulus uji daripada sinode, ya, maka saatnya juga untuk mengenalkan orang-orang ini yang mempunyai kemampuan kepada gereja-gereja dengan cara ya dia berkhotbah di gereja-gereja seklasis itu. Jadi memang cara utamanya adalah orang ini memang harus datang ke setiap gereja dalam satu klasis, dia berkhotbah, nanti jemaat menilai apakah dia layak atau tidak layak untuk mendapatkan gelar sebagai seorang pendeta. Nah, seandainya dia mendapatkan kelayakan itu, maka pastinya dengan aturan yang sudah berlaku di tata gereja, jika memang orang ini dianggap layak oleh klasis, ya, oleh klasis, bahkan ini oleh sinode, ya,
sinode yang sinode provinsi, ya, maka tidak menutup kemungkinan orang ini diperbolehkan untuk diangkat menjadi pendeta dan akan ditabiskan juga. Nah, di pasal yang ke-9 dari Tata Gereja Reformasi berbicara tentang penerimaan orang yang baru-baru dari luar. Artinya misalnya ada pendeta, dia baru, pendeta ini dari gereja lain bukan dari GGRI, masuk di GGRI. Ya, kita bisa menerima dia tetapi bukan sebagai seorang pendeta, namun kita akan menerima dia sebagai pendengar atau sebagai jemaat. Dan itu harus sangat hati-hati juga. Ini tidak sembarangan kita bisa menerima dia sebagai seorang pendeta, tapi kita lebih baik menerimanya sebagai seorang pendengar atau jemaat biasa. Nah, dan jika memang ini atau orang-orang ini berniat untuk mengadakan atau ingin juga terlibat dalam pelayanan, maka penting sekali majelis gereja untuk melihat terlebih dahulu apakah memang benar orang-orang ini layak untuk bisa naik mimbar atau bisa berkhotbah, karena memang waspada penting sekali waspada, artinya memang harus benar-benar dijaga mimbar yang ada, maka memang belum bisa secepat itu seseorang apabila dia berasal dari gereja lain dan dia ingin melakukan pelayanan. Artinya memang kita terima dia sebagai pendeta, tetapi untuk mengambil bagian harap majelis gereja berhati-hati untuk mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya untuk ibadah misalnya hari Minggu dan sebagainya. Tapi jika memang ingin dilibatkan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, sepertinya itu tidak masalah. Asal sesuai tempat, misalnya pembacaan rumah tangga, kita libatkan orang-orang semacam ini, sambil juga majelis gereja melihat atau menilai bagaimana orang ini dalam hal ajarannya, gitu. Jadi kita tidak boleh langsung menerima, ya, tidak boleh langsung menerima, tapi kita menerima dia sebagai jemaat terlebih dahulu, jemaat orang pendengar biasa. Nah, di pasal yang ke-10 berbicara tentang berkhotbah di gereja lain. Namun sesuai dengan yang di pasal 9 tadi, saya masih ingin melanjutkan sedikit bahwasanya kenapa kita harus waspada, karena dalam 1 Timotius sendiri di pasal yang ketiga ayat 6 dan 1 Timotius 5 ayat 22, seseorang yang baru-baru datang dari luar tidak gampang diterima sebagai guru dan gembala jemaat. Jadi pasal 9 ini hanya membicarakan hal pendeta-pendeta yang dari gereja yang tidak seasas dengan kita. Artinya memang dilarang atau sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena memang dalam Timotius sendiri jelas orang yang baru-baru datang atau baru bertobat jangan sampai itu menjadi jerat bagi gereja, jadi bagi jemaat. Jadi harus jemaat atau majelis gereja mengerem atau menahan diri terhadap orang-orang ini. Ya, harus bersabar, harus dilihat, bahkan harus diberi waktu yang panjang juga bila perlu untuk melihat apakah benar orang ini bisa memahami atau bisa masuk dalam ajaran reformasi. Kalau memang orang ini sudah bisa diterima, baru pada saat itu ya barangkali gereja bisa membuka diri atau majelis gereja bisa membuka diri untuk orang-orang seperti ini. Nah, yang terakhir pasal ke-10 untuk malam hari ini
yaitu tentang berkhotbah di gereja lain. Artinya berkhotbah di gereja yang lain. Seorang tidak diperbolehkan melayani firman atau sakramen-sakramen di gereja lain tanpa izin majelis gereja bersangkutan. Nah, ini jelas sekali ya, bahwasanya untuk gereja reformasi tidak mudah atau tidak sembarangan untuk dapat naik mimbar tanpa izin majelis gereja. Jadi walaupun apalagi orang yang tidak seasas ya, apalagi yang tidak seasas, artinya memang harus diperhatikan bahwasanya pengawasan kebaktian harus diawasi oleh majelis gereja. Artinya apabila ada orang lain di luar yang bukan pendeta di tempat itu, di gereja itu, maka apabila ia datang dari pendeta dari luar jemaat itu yang mau berkhotbah, maka penting untuk majelis gereja menimbang terlebih dahulu. Jika memang orang ini seasas dapat kita izinkan, tapi itu persetujuan majelis gereja. Apabila dia tidak seasas, jauh lebih baik majelis gereja untuk menolak terlebih dahulu. Gitu. Harus dilihat latar belakang orangnya. Tapi yang di sini dikatakan bahwasanya majelis gereja yang memegang teguh atau memegang tanggung jawab berkaitan dengan adanya pendeta lain untuk berkhotbah di gereja, ya. Artinya berkhotbah di gereja yang lain. Seorang tidak diperbolehkan melayani firman atau sakramen-sakramen di gereja lain tanpa izin majelis yang bersangkutan. Artinya memang tidak gampang atau tidak boleh sembarangan melayani di tempat lain tanpa izin daripada majelis gereja bersangkutan. Pengawasan kebaktian selalu dipercayakan kepada majelis gereja, jadi tidak boleh seorang berkhotbah atau melayani sakramen tanpa izin majelis gereja. Pasal ini mudah dimengerti, perlu ditambahkan bahwa dalam persepakatan gereja sebenarnya dengan sendirinya semua pendeta dalam wilayah itu boleh diminta untuk melayani firman dan sakramen. Memang dalam satu klasis boleh seorang pendeta melayani dimanapun, tetapi penting sekali majelis gereja untuk mensiasati apakah seorang pendeta ini layak atau tidak berkhotbah di situ. Karena ya mana tahu ada seorang pendeta yang lagi terkena siasat di gerejanya, kemudian dia coba untuk pergi ke suatu jemaat yang lain, dia mulai untuk berkhotbah di situ atau meminta kepada majelisnya. Jadi penting sekali peran majelis. Namun apabila sesuatu sudah diatur dengan baik, dengan roster misalnya, bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang senantiasa melayani, saya pikir ya majelis gereja pasti akan membuka diri untuk menerima orang-orang untuk melayani secara khusus kalau memang itu sudah terdaftar dan sudah sesuai dengan roster yang ada begitu. Jadi itu untuk kesempatan kali ini, bahwasanya saya menjelaskan tata gereja khusus dari pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-10. Jika memang ini bermanfaat, silahkan diberikan komentarnya yang bermanfaat juga. Dan jika memang ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan juga dikomentari. Jika memang ada hal-hal lain yang menarik untuk diulas juga tolong disampaikan. Ya itu mungkin dari saya. Jika memang senang silahkan di subscribe. Jika memang mau melihat informasi atau melihat info-info lainnya tentang channel ini, silahkan aktifkan loncengnya biar bisa tahu semuanya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Dari kata saya ucapkan shalom, selamat malam.